Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat tarawih Masjid Abu Bakar Siddiq yang dimuliakan Allah. Mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk bisa sama-sama taqarrub ila Allah berjamaah salat tarawih khususnya di bulan suci Ramadan yang dimuliakan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita, amal saleh kita yang insyaallah sudah 7 hari. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita. Salawat beserta salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, umat dan juga ahli jannah. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada hari ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan ceramah tarawih dengan materi yang cukup berat, pilar-pilar kemenangan Islam. Apa itu kemenangan Islam? Kemenangan Islam pada hakikatnya adalah pemberian terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika umat manusia sesuai dengan tujuan hakiki perjuangan para nabi dan rasul, yaitu semuanya umat manusia itu kembali ke jalan Allah, masuk ke dalam surganya dan terhindar dari api neraka. Itulah tujuan sejati kemenangan Islam. Lalu kira-kira apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan oleh umat Islam supaya kita mencapai tujuan itu tersebut? Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk mencapai kemenangan Islam tentunya harus dibangun dari pribadi-pribadi yang menang dulu. Pribadi-pribadi yang memiliki mentalitas menang sebagai pemenang, yang mana mereka menjadi pribadi-pribadi muslim yang senantiasa menjadikan Allah sebagai tujuan, Allah Quran sebagai panduannya, dan mati syahid sebagai cita-citanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, apabila kita di penghujung bulan Ramadan, khususnya ketika masuk bulan Syawal, di antara kita saling mengucapkan tahniah minal aizin wal faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali ke dalam perfitrian kesucian dan orang-orang yang mencapai kemenangan. Jadi sebetulnya momentum bulan Ramadan yang kita dapati hari ini sejatinya adalah tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi orang-orang yang mencapai kemenangan. Lalu kira-kira kemenangan apa yang dimaksud? Mari kita tadabburi sebuah ayat di dalam Quran, surat At-Taubah ayat ke-20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman serta berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta, benda, dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mencapai kemenangan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, untuk mencapai kemenangan itu syaratnya, pilar-pilarnya itu ada 3 ini menurut surat At-Taubah ayat 20. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Beriman artinya kita meyakini kebenaran Allah. Kita meyakini atas segala perintahnya. Kita meyakini dengan segala larangan yang harus kita tinggalkan. Ditancapkan di dalam hati kita, diutarakan dengan lisan kita, dan diamalkan dengan segala perbuatan kita. Yang kedua adalah bagaimana kita berhijrah dengan iman yang sudah kita miliki. Bagaimana kita melakukan hijrah? Hijrah dalam arti adalah perubahan.
Bagaimana dengan iman kita, kita berubah diri kita dari segala hal-hal yang buruk menuju hal-hal yang baik, dari segala sesuatu yang bersifat maksiat kita tinggalkan menuju ketaatan, dari segala sesuatu yang bersifat keburukan menuju hal-hal yang bersifat kebaikan, dari sesuatu yang memperoleh petunjuk dari Allah, meninggalkan sesuatu yang disesatkan oleh musuh kita yaitu setan dan manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, setelah kita beriman dan kita berupaya untuk berjihad dan kita berupaya untuk berhijrah, dan selanjutnya kita harus bersungguh-sungguh dengan berjihad di jalan Allah. Kita berjihad dengan bersungguh-sungguh supaya apa yang kita upayakan untuk meraih kemenangan tadi dapat kita lakukan secara paripurna. Dan insya Allah ibadah saum adalah momentum yang paling utama untuk kita melakukan pelatihan, untuk kita melakukan training supaya kita meraih pilar-pilar tadi. Karena yang dipanggil untuk melaksanakan saum adalah orang-orang yang beriman. Kita mengikuti saum, kita tidak mau sembunyi-sembunyi hanya sekedar untuk tidak kelihatan oleh orang lain ke air misalkan untuk minum. Karena kita yakin Allah Maha melihat. Kita tidak mau sembunyi-sembunyi ke warung karena kita lapar. Kita tidak melakukan itu karena kita yakin Allah Maha melihat. Kita bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini ditarbiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah, meninggalkan segala sesuatu yang buruk. Kita menghindarkan lisan kita dari kata-kata yang tidak baik, menghindarkan penglihatan kita dari hal yang dapat merusak hati kita, meninggalkan segala sesuatu yang dapat merusak saum kita, dan kita berupaya bersungguh-sungguh. 3 hal itu sudah kita latih selama bulan Ramadan ini, sehingga harapannya ketika berakhir bulan Ramadan maka kita memperoleh kemenangan, sehingga ucapan tahniah ketika bulan Syawal minal aizil wal faiz itu cukup relevan dengan itu. Tetapi jangan terjadi seperti yang ditenggarai oleh salah seorang ulama. Wes Al-Qarni pernah menyebutkan bahwasanya kebanyakan umat Islam hanya soleh ketika Ramadan saja. Di bulan-bulan lainnya salah memaknai kembali ke jalannya, salah memaknai kembali kepada kefitrian itu, kembali ke perilaku semula. Ketika bulan Syawal telah menjelang, sholatnya menjadi lalai lagi, saumnya menjadi lalai lagi, tilawahnya menjadi kendor lagi. Tentunya itu bukan ciri-ciri orang yang meraih kemenangan. Orang-orang yang meraih kemenangan adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah, khususnya di bulan Syawal. Artinya peningkatan. Kita canangkan nanti bulan Syawal dan bulan-bulan lainnya kita menjadi pribadi-pribadi yang terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang benar. Sehingga pilar-pilar tadi, yang pertama adalah iman, yang kedua adalah berhijrah, ketiga adalah bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah, sehingga kita kelak kembali menghadap Rabb kita dalam keadaan istiqomah husnul khatimah, membawa segala amal baik kita, dan Allah meridhoi kita. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita menjadi pribadi yang ridho dan Allah ridho kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikian mungkin ceramah singkat pada hari ini. Mudah-mudahan ini khususnya tausiah buat saya pribadi, dan mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang dan salah datang dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.